apakah orang yang tidak beriman atau tidak beragama nanti akan masuk surga? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak beriman atau tidak beragama bisa masuk surga Allah merupakan topik yang sangat kompleks dan sensitif dalam teologi Islam. Oke, jawaban atas pertanyaan ini bervariasi tergantung pada interpretasi teologis pandangan para ulama dan pendekatan spiritual yang berbeda. Oke, beberapa perspektif yang bisa dipertimbangkan. Oke, perspektif Islam ortodok ya. Begini isinya. Keimanan sebagai syarat utama dalam Islam ortodok, keyakinan bahwa Allah dan pengikut ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai syarat utama untuk masuk surga. Ayat-ayat Quran seringkali menegaskan pentingnya iman dan amal saleh sebagai kunci untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Orang yang secara terang-terangan menolak iman dianggap sebagai memenuhi syarat dasar ini. Oke. Yang kedua, tidak ada keselamatan tanpa iman. Pandangan ini berdasarkan pada ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman termasuk Ahlul Kitab yang mengimani Allah dan hari akhir serta melakukan amal soleh akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Namun bagi mereka yang tidak beriman atau menolak keimanan, tidak disebutkan adanya janji surga. Oke, berikutnya adalah perspektif dari rahmat dan keadilan Tuhan. Rahmat Allah yang luas, meskipun ada penekanan pada iman, beberapa ulama dan cendekiawan muslim menekankan bahwa rahmat Allah sangat luas dan tak terbatas. Allah dengan keadilan dan rahmatnya yang tak terhingga bisa memaafkan orang-orang yang tidak beriman jika ada alasan khusus seperti ketidaktahuan yang tidak disengaja atau diabaikan atau kebaikan luar biasa yang mereka lakukan. Berikutnya adalah orang yang tidak diberi kesempatan mengetahui. Ada pandangan dalam Islam bahwa orang yang tidak pernah menerima pesan Islam dengan jelas atau mereka yang hidup dalam kebodohan, orang yang tidak diberi kesempatan mengetahui. Ya. Ada pandangan dalam Islam bahwa orang yang tidak pernah menerima pesan dari Islam dengan jelas atau mereka yang hidup dalam kebodohan yang tidak disengaja mungkin dimaafkan oleh Allah. Allah Maha Adil dan Maha mengetahui keadaan setiap hambanya dan Dia akan mengadili mereka berdasarkan apa yang ada di hati dan niat mereka. Oke, yang berikutnya adalah dari segi perspektif tasawuf dan marifat. Kesadaran spiritual dan niat. Dalam beberapa tradisi tasawuf yang lebih ditekankan adalah kondisi hati dan kesadaran spiritual seorang. Beberapa sufi percaya bahwa orang yang meskipun tidak beriman secara formal tetapi memiliki niat yang murni, hati yang suci dan menjalani kehidupan dengan kebaikan yang mendalam bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan mungkin mendapatkan rahmat-Nya. Amin. Oke, jadi kalau pandangan universal ya, beberapa tokoh dalam tradisi tasawuf dalam filsafat Islam mengajarkan bahwa hakikat keimanan bisa melampaui batas-batas formal agama. Dalam pandangan ini, seorang yang mencari kebenaran dan hidup dengan integritas, meskipun tidak memiliki keimanan formal, mungkin bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan. Jadi kesimpulannya ya, dalam pandangan Islam yang dominan, keimanan kepada Allah
dan mengikuti ajaran Islam adalah syarat utama untuk masuk surga. Namun ada juga perspektif yang lebih luas dan inklusif yang menekankan rahmat dan keadilan Tuhan yang mungkin diberikan kesempatan bagi mereka yang tidak beriman atau tidak beragama untuk mendapatkan rahmat dan ampunan darinya. Tergantung pada keadaan mereka dan niat hati mereka, akhirnya keputusan tentang siapa yang masuk surga atau neraka adalah hak prerogatif Allah yang maha mengetahui dan maha adil. Oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.